bakal bertemu dengan satu tim lainnya dari teman-teman dari tim EVOS. Arul, waduh ada player baru ternyata dari tim EVOS Immortal kedatangan Arul. Sama player baru mereka, artinya ada dua bocil yang mematikan yang berhasil menang. Udah kehilangan 3 player ya, tapi tak pakai seorang Razer. Mencoba untuk memulai perlawanan dengan satu buat Titan Sniper dan cukup sulit lagi dan lagi. Ada apa dengan RRQ? Udah stop. Oke, apakah bisa mendapatkan 10 kill atau lebih dari Supervisor mendapatkan Thor? Maju ke depan, berhasil untuk menjatuhkan 2 pada tim lagi tentunya. Satu lagi yang di Tertampan se-DGWIB Championship bernama Epong Skuy. Sebuah kehormatan bagi gue menjadi ratunya Epong. Tapi ngomongin soal ratu, Refinery ini udah diisi sama pasukan-pasukan gue nih, Pong. Waduh, serem banget nih Maya. Kita lihat udah ada RRQ dan juga First Rider bakal bertempur di bagian Refinery kali ini. Pada RRQ udah kehilangan 3 player ya, tapi tak pakai seorang Razer. Mencoba untuk memulai perlawanan dengan satu buat Titan Sniper dan udah cukup sulit lagi dan lagi. Ada apa dengan RRQ? Udah 2 kali tusun pada hari ini, Mak. Wow, dan bahkan kita bicara soal Refinery itu tuh rumahnya dari RRQ sendiri. Ya. Dan mereka udah kehilangan kontes teritorinya, tapi pindah dulu. Karena dari si Churro kehilangan satu membernya Eltras. Dan saat ini Eltras akan menunggu di lobby, memberikan kepercayaan kepada kawan-kawannya untuk melanjutkan pertandingan dengan Bonafide. Di mana Bonafide sendiri sudah terknock dan 2 orang. Dan Calvin berhasil menemukan lagi 1 orang dari si Churro. Berdua saja dan sekarang menjadi bertiga kembali karena Rehans dan juga Black sepertinya akan di-revive. Tapi ternyata Blacknya mana sempat keburu telat, dibiarin dulu. Calvin udah mulai keluar, coba sekarat. Tapi ternyata satu tembakan lagi dari si Churro dan akhirnya ada Gustav yang mencoba menyelamatkan dan berhasil memulangkan si Churro di posisi ke-11. Disayangkan banget si Churro harus tumbang di posisi ke-11 di tangan dari Bonafide ketika mereka melakukan early fight di arah Stone Ridge yang kalau lihat tadi Bonafide sempat kehilangan 2 playernya, tapi dengan ada seorang Gustav dan satu rekannya yang berhasil membalikan keadaan yang membuat teman-teman Churro yang harus lebih dahulu untuk balik ke lobbynya kali ini, Mak. Oke, tapi gue pengen bahas sedikit deh soal Refinery tadi. Nah itu kan sebenarnya kalau bicara soal Refinery, RRQ dan juga First Rider itu kan sama-sama kuat. Mereka sama-sama paham terrain dari Refinery itu seperti apa. Tapi gue melihat RRQ Hades, mereka kesulitan untuk handle posisi di Refinery, apalagi untuk di fight early, karena itu terjadi juga di panggung. Menurut gue RRQ harus banyak evaluasi lagi, karena masuk ke ronde-ronde berikutnya, kalau di kala hari kedua dia masih kayak begini, ya mau nggak mau dia harus melepaskan Refinery ke First Rider. Menurut lo gimana? Ya menurut gue ya, dimana tadi ketika dia turun di bagian Refinery sendiri itu tim RRQ juga kekurangan resource mungkin salah satunya dari faktor membuat mereka harus kalah team fight. Dan tadi gue juga nggak ngeliat POV-nya. Yang dimana tadi ketika kita udah diarahin ke sana itu RRQ udah knock 3 dan Razer juga dia hanya menggunakan 1 buah senjata yang menurut gue juga nggak cukup worth untuk melakukan team fight dengan teman-teman dari First Rider yang mungkin itu salah satu penyebabnya dari RRQ adalah nggak maksimal dari segi resource-nya, Mak. Iya, jadi agak-agak sedikit disayangkan ya. Karena memang kalau bisa bicara soal Battleground, salah satu momentum luck yang bisa diperhitungkan itu ketika lu drop di drop zone yang sama dengan lawan lo. Nah, senjata apa yang pertama kali lo pegang? Nah, kalau kayak tadi lu megang Treadman Sniper susah dong. Musuhnya Amsyong pakai sih. UMP, gimana lu lawannya? Pasti lu Jatuhnya pas Amsyong kalah. sih, Iya, bener sih. Amsyong. Bener-bener Iya kan? kayak gak cukup diuntungkan mungkin dari tim RRQ setelah mengalami kemerusutan di game pertama mereka hashtag 12, tapi di game kedua juga kurang maksimal, hanya mendapat 7 poin. Lalu di game ketiga mereka harus tumbang lagi. Artinya di 3 game ini RRQ hanya memiliki 7 poin saja, Mak. Iya, jadi agak-agak sedikit ini ya, pedes poinnya, tapi nggak apa-apa. Kita masih punya 3 ronde berikutnya, tinggal sisa waktu yang ada dipakai untuk evaluasi bersama dengan mereka. Cuman pindah dulu nih, ini Refinery masih nggak kosong penghuni. Ada tim Lucky yang lagi coba peruntungannya ngambil salah satu spot di Refinery. Menurut gua nggak masalah, karena tadi fight awal yang udah panas banget itu juga udah lewat. So momentumnya Refinery kemungkinan bakal di pikiran orang lain kayaknya masih ada deh. Tapi ya, beda dengan tim Lucky. Dipikir ya udah deh nggak apa-apa deh, coba dulu aja. Coba dulu aja, yang dia bakal berhadapan dengan tim First Rider yang tadi baru selesai melakukan tim fight dengan tim RRQ. Dan juga dari teman-teman dari North dan kawan-kawan juga udah sadar dengan kehadiran tim Lucky. Mereka tidak memberikan beberapa damage juga yang membuat tim Lucky kali ini nggak mau memaksakan untuk masuk ke arah Refinery. Mereka untuk mencoba untuk lewat jalur lain untuk mencari checkpoint mereka selanjutnya. Tapi tampaknya Wah yang berada di atas panggung gak bakal ngebiarin gitu aja untuk tim Lucky Free kabur. Tampaknya di seorang Dita itu udah cukup sekarat terkena dan
comeback dari AC 80 seorang Uwe, tapi nampaknya masih bisa survive di balik sebuah global yang mencoba untuk melindungi dirinya. Ada granat, bakal coba dimasak, langsung dilemparkan gak pakai lama, tapi tentunya pelanggar kota masih bisa survive, masih bisa kabur juga, tapi AC 80 dari seorang Uwe nampaknya belum membuahkan hasil, Mak. Ya, belum membuahkan hasil, tapi minimal dari First Rider sendiri udah dapetin satu objektif lain nih. Gimana caranya dia menghalau musuh-musuh untuk masuk ke bagian bawah panggung Refiner yang lagi diduduki sama First Rider itu sendiri. Karena kenapa? Kalau misalkan lo berada di panggung dan lo nggak sadar di bawah lo ada orang, itu yang bakal jadi resiko. Karena bisa aja yang di bawah udah setup untuk ngasih lo surprise attack. Iya, tadi itu masih lagi nampaknya langsung muncul, tapi kita bakal lihat Rans yang bakal bertemu dengan satu tim lainnya dari teman-teman dari tim EVOS. Arul, waduh ada player baru ternyata dari tim EVOS Immortal, kedatangan Arul, sang player baru mereka. Artinya ada dua bocil yang mematikan dan berhasil menumbangkan langsung tim Rans Esports ke lobby. Luar biasa banget Arul sebagai gantian Rasya kali ini membuahkan hasil maksimal 4 poin kill di awal match kali ini, mah. Ini baru di-announce, Baru di-announce. langsung main, Langsung main langsung nge-wipe out satu tim. Serem. Gue harus akuin itu serem banget. Tapi kalau bicara masuknya Arul bersama dengan player-player dari EVOS Immortal yang lainnya, gue harus akuin secara frontend, secara ini ya, eksplosifnya tembakan-tembakan mereka itu bakal peri-peri banget ke semua tim, apalagi di dalam pertarungan jarak dekat, Pong. Ya, dimana kita ketahui Arul, salah satu bocil raser dari tim Dranix sebelumnya. Sekarang mereka bergabung dengan tim EVOS Immortal, membuat harusnya EVOS Immortal lebih kuat lagi untuk dari segi timnya. Tapi kita bakal move terlebih dahulu ke arah Santa Catarina, Mak, yang dimana kali ini CSGO Boba yang bakal berhadapan dengan teman-teman dari tim JRC yang berada di satu buah kapal. Dan nampaknya teman-teman dari tim CES ketika mereka sadar ada JRC di depan mereka, mereka pun lebih bermain objektif, mereka putar balik dan memilih untuk melewati jalur lain tentunya. Iya, kalau bicara soal kuat, soal EVOS Immortal tadi gue setuju sama apa yang lo bilang, tapi kalau bicara tim yang kuat, ada tim lain juga yang sebenarnya kuat kayak JRC. Dari kemarin sampai hari ini mereka cukup konsisten, ya kan? Udah gitu dari CSGO Boba sendiri salah satu tim yang bisa dibilang lagi naik daun secara nama dan performance setelah mereka ganti player. Tapi pindah dulu sejenak, karena bicara soal ganti player, ada Dranix yang bawa satu squad baru. Yang gue inget adalah Dranix itu dia akuisisi player-player dari Supra Bapak. Dan Supra Bapak sendiri adalah salah satu tim komunitas yang try hard banget, sering nongol terutama di DGWB Championship. Dan kali ini memegang bendera Dranix, mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Sekarang di depan mereka sudah ada satu tim dan mereka akan membuktikan ekstensi bahkan kekuatan perang mereka bersama dengan PX. Tapi masalahnya kejepit nih, Pong. Kejepit banget posisi dari kedua tim kali ini tentunya. Apakah tim lagi bisa mengambil keuntungan dari tim fight yang terjadi yang di mana? Dan seorang Omal udah berhasil mengenal satu badan tim PXG, tapi tampaknya tim lagi sadar dengan permainan tersebut. Mereka bakal mencoba untuk menjadi third party, itu di mana seorang Omal bakal maju menggunakan Yuzi-nya langsung terlatap begitu saja. Tapi dia fight kembali yang di mana Dranix udah kehilangan 3 player yang membuat Reckless harus cabut, tapi udah gak punya waktu lagi. Reckless ya hanya punya inhaler, bakal dimanfaatin, mencoba untuk cabut tim lagi, mencoba untuk langsung mengejar dari seorang Reckless dan Trisa sendiri. Tentunya udah nggak bisa, nggak dikasih nafas lagi. 4 lawan 1, Reckless ya bisa apa, tapi Reckless bisa bertahan. Dan ternyata Dragon Phoenix atau Dranix harus tumbang di posisi ke-8 di tangan tim laki yang sukses menjadi third party tentunya. Iya, dan sesukses itu dibandingkan third party dari game kedua tadi, yang game ketiga ini benar-benar smooth banget, clean-nya itu benar-benar sebersih itu. Karena kenapa? Di saat dari tim Dranix sendiri berhasil memulangkan satu tim ke arah lobby, mereka langsung dicegat dengan satu granat yang knockdown 3 orang. 2 dipulangin ke lobby, abis itu satunya sekarat, tinggal nyisain Reckless yang mau ngapain 1 lawan 4. Dia pun ekspektasinya, aduh kayaknya di belakang gua nggak ada orang kan. Ditambah lagi, loh kok tiba-tiba temen gue hilang semua. Karena posisinya tadi saat mereka habis pulangin satu tim ke lobby, mereka itu bajunya berempat bareng-barengan. Momentumnya memang bagus di tangan Dranix, tapi langsung dibalikin semudah lu membalikan telapak tangan. Iya, yang dimana benar-benar udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi Dranixnya, karena balik lagi dia pakai granat, itu yang membuat langsung musuhnya tak berdaya. Beda cerita kalau tadi tim laki mencoba open warnya dengan senjata, mungkin tim Dranix masih bisa survive, masih bisa papa global dan segala macam yang mereka lakukan. Tapi ini granat yang berbicara yang membuat teman-teman dari tim laki berhasil sukses meratakan tim Dranix. Tapi kali ini juga laki walaupun dapat 4 poin kill, mereka harus bermain dengan 3 player ya.
setelah tadi mungkin satu player mereka terpick off oleh teman-teman dari tim First Rider yang udah berhasil mengumpulkan 5 poin kill, dan sekarang mereka mencoba untuk mengamankan rotasi kedua mereka masuk ke dalam next circle-nya kali ini, Mak. Ya, tapi First Rider sih sebenarnya enak banget sih kalau gue bilang kan. Mereka udah dapat refinery, itu merupakan tengahnya map. Habis itu dari refinery sendiri kalau misalkan lo mau rotate ke arah manapun tergantung kondisi circle jatuhnya di mana, ya kan? Ya enak-enak aja, ya kan? Tinggal nanti dari First Rider mikir lebih tenang, kira-kira area yang lebih aman masuk ke checkpoint berikutnya yang nggak ketemu sama musuh itu yang mana. Karena kalau misalkan gue ngeliat tren dari DGWB Championship khususnya untuk divisi Free Fire, siapapun yang lebih disiplin, siapapun yang trigger disiplinnya terjaga, mereka yang bisa dapetin poin maksimal, Pong. Oke, kita lihat karena kita ini make global standing lah ya. Benar-benar kayak dulu setiap hari itu harus bermain maksimal banget buat maksimalin poin lu. Karena kita hanya mengambil balik lagi kita hanya ngambil 6 tim teratas yang bisa masuk langsung ke babak grand finalnya. Dan tentunya grand final adalah satu tiket yang cukup berharga yang harus kita amankan dari dibandingkan kita harus melalui babak play-ins yang benar-benar cukup ribet banget tentunya. Iya. Lebih sulit, lebih panjang perjalanan lu Betul, kalau play-ins. betul. Tapi ya minimal kalau misalkan udah kalah di satu fase, nggak langsung pulang. Ya, Itu enaknya. masih bisa main lagi gitu kan, coba Betul. membayar kesalahan yang udah dibuat gitu. Nah, tapi kita bakal lihat kali ini teman-teman dari tim EVOS Immortal, mereka seperti udah mulai objektif, dan sementara saudara esports seperti biasa dengan pattern mereka yang sama, mereka masih berada bermain di pinggiran zona. Seperti yang mereka lakukan sekarang kali ini, yang mencoba untuk menjegat teman-teman dari Maubes untuk masuk ke dalam the next circle-nya, yang dimana udah ada beberapa tembakan demi tembakan yang coba diberikan seorang Gedai ke arah teman-teman dari tim Maubes, yang membuat tim Maubes sudah berhasil dikenakan 2 player tapi masih bisa di revive. Tapi tentunya seorang bocil, Gedai dan kawan-kawan gak bakal langsung ngasih nafas untuk tim Maubes untuk melakukan trust kepada mereka, di mana di posisi 2 player tim Maubes masih terjauh di depan mereka, di mana Gedai kembali knockdown satu player dari kejauhan Artem Obes, tapi sementara Kupel dan juga rekannya masih terus memberikan tekanan juga, di mana satu player mencoba melakukan ras kali ini, di mana seorang Frost masih bisa bertahan, masih bisa dibalas sama gol yang bakal dihancurin kali ini. Tapi nampaknya dari seorang Frost mencoba untuk mundur lagi, berhasil mengenal seorang Bocil terjatuh pun masih bisa di revive tentunya. Tapi kali ini zona ketiga udah mulai bergerak, mau nggak mau dengan secepat mungkin Obes dan Sas menyelesaikan team fight mereka, karena zona udah mulai bergerak. Tim 8 push kali ini yang bakal mendapatkan keuntungannya, yang di mana Kupel berhasil dijatuh oleh seorang Jas, tapi seorang Bocil bakal coba untuk backup teman-temannya, tapi malah pakai ternyata Pobles berhasil diratakan di tangan teman-teman dari tim Sas. Tapi Sas gak bakal bahagia begitu aja, karena ada seorang EVOS atau satu tim dari EVOS Immortal yang bakal membawa bencana untuk teman-teman dari tim Sas Go Bobama. Gue setuju kalau misalkan lu bahas ini akan menjadi bencana bagi CSGO Boba, karena kenapa? Sekarang waktunya untuk melakukan rotasi dan zona keempat menuju zona kelima sebenarnya damage-nya udah mulai berasa, dan sekarang dari CSGO Boba sendiri tinggal berdoa agak sedikit lebih kencang. Mudah-mudahan EVOS Immortal gak nahan mereka dan melakukan rotasi ke arah checkpoint berikutnya lebih cepat, supaya apa? Supaya dari CSGO Bobanya punya waktu untuk recovery, untuk looting lagi. Tapi ternyata dari EVOS Immortal seperti udah kebaca hal itu, Pong, dan mereka udah mulai fokus lagi nembakin ke CSGO Boba, sehingga CSGO Boba dari peperangan antara CES dan Pobles X sendiri yang sudah selesai, mereka nggak bisa kemana-mana lagi, di-lock habis-habisan. Ya, habis-habisan di-lock oleh teman dari tim EVOS Immortal yang kali ini tentunya udah mendapat beberapa poin kill cukup banyak juga. Kita lihat ini benar-benar agresif banget ya di hari kali ini. Kita dari tadi, dari awal hingga ke mid game hingga ke late game, team fight terus-menerus terjadi tentunya. Tapi kali ini First Rider yang udah berhasil ngamanin center of the zone-nya kali ini membuat mereka harus bisa memaksimalkan posisi yang mereka dapatkan sekarang sebelum posisi mereka menjadi posisi sandwich tentunya. Ya, dan gue bilang kompon yang dimiliki oleh First Rider ini sebenarnya enak banget. Enak banget. Karena kompon ini bisa dibilang dia nge-cover bagian patahan, tapi vision ke arah high ground-nya itu dapat. Dan 3/4 zona yang merupakan impian beberapa tim yang mau masuk ke dalam circle itu dikunci sama mereka. Jadi model-model yang kayak Bonafide pelan-pelan masuk dari high ground turun ke lower ground kayak gini bisa dijadikan santapan untuk nambah 5 poin kill yang udah di tangan First Rider supaya lebih gede lagi angkanya. Oke, tapi nampaknya First Rider kali ini menjadi target utama dari setiap tim, karena mereka yang udah duluan masuk ke dalam zona, mereka coba untuk langsung dihajar dari tim nomor 2 dan juga tim nomor 10 yang udah berhasil mencoba melakukan team fight juga. Dan ternyata Bonafide lebih memilih melakukan team fight dengan tim Jersey daripada First Rider, yang dimana kali ini Gustav berhasil di knockdown tentunya. Tapi ada seorang Black mencoba untuk masuk ke dalam satu komponen rumahnya kali ini, mencoba untuk mencari posisi yang enak untuk melakukan tembakan lagi. Tapi kali ini kalau lihat udah tersisa 17 player aja, artinya ada 2 player yang udah gugur juga di zona kelima kali
kali ini dari tim First Rider. Mereka juga nggak mau ngelepas teman-teman dari Bonafide yang dimana Lucky Limbo berhasil mengenal dari tim Bonafide kali ini. Tapi tentunya tim Lucky juga mencoba untuk menghajar tim First Rider yang udah mengamankan zona terlebih dahulu, Ma. Betul, zonanya udah diamanin sama mereka dan itu merupakan satu keuntungan tersendiri. Tapi melihat potensi peperangan di late circle, bahkan di late game juga sudah semakin besar. Apalagi masih ada 5 tim dengan 16 orang yang masih hidup, ini bakal rame banget. Apalagi udah ada satu tembakan demi tembakan mulai dikeluarkan, bahkan satu tim dipulangkan lagi ke posisi kelima. First Rider masih survive dan mereka berhasil menambah poin kill satu lagi. Dan masih kurang bagi mereka karena kenapa? Dapat satu lagi jadi 7, pengennya 2 digit, Pong. Oke, apakah bisa mendapatkan 10 kill atau lebih dari First Rider? Mendapatkan Thor, maju ke depan, berhasil langsung menjatuhkan 2 pada tim Lucky tentunya. Satu lagi yang dimana benar saja mendapatkan 2 digit, 11 poin kill didapatkan seorang Thor, tapi teman EVOS sukses dari third party. EVOS kali mencoba untuk mencari satu player di sisa tentunya. Oke, 3 lawan 1, perlu mencari Bonafide satu lagi di sisa, tapi ada Arul, nampaknya Buya untuk EVOS Immortal. Wow, kedatangan Aru, salah satu wonderkid juga di scene Free Fire.